Payo dan teman-teman, kami dari kelompok bagian BTR. Perkenalkan, nama saya Jessica Yosefa. Perkenalkan, nama saya Teresia Felicia Basinaga. Perkenalkan, nama saya Meli. Perkenalkan, nama saya Reza Tommy. Perkenalkan, nama saya Gata Brandy Setiawan. Perkenalkan, nama saya Mata Niko Sidabutar. Dan di sini kami akan menunjukkan perbandingan pasar tradisional dan pasar modern. Kita akan mewawancarai pengunjung dan penjualnya. Selamat menyaksikan. Toilet di mall ini memiliki standar kebersihan yang sangat maksimal dan memberikan kenyamanan yang luar biasa bagi para pengunjung. Saat memasuki ruangan, aroma wangi yang segar langsung terasa karena sistem pengharum ruangan yang bekerja dengan baik. Ditambah dengan kondisi lantai yang selalu kering dan bersih dari noda. Fasilitas yang disediakan pun sangat lengkap dan modern, mulai dari wastafel dengan sensor otomatis, sabun cuci tangan yang berkualitas, hingga mesin pengering tangan yang berfungsi optimal. Di dalam setiap bilik tersedia tisu yang selalu terisi penuh, serta gantungan barang yang sangat membantu pengunjung, sehingga seluruh aspek fungsionalitas dan higienitasnya benar-benar terjaga dengan sangat baik. Selain itu, kesadaran akan kebersihan juga terlihat di seluruh area bangunan, di mana pada setiap sudut mall terdapat tempat sampah yang memadai, sehingga kebersihan lantai mall senantiasa terjaga dan tampak sangat bersih. Kita itu dari SMP Santausia. Jadi ada tugas gitu untuk membandingkan mengenai pasar modern sama pasar tradisional. Nah, aku mau nanya kakak nih 5 pertanyaan doang kok. Boleh dijawab ya, setahunya kakak aja nggak apa-apa. Yang pertama, itu pendapatan pada hari biasa dengan hari libur itu perbedaannya berapa jauh sih kak? Kalau misalnya kita bandingin weekend sama weekdays ya. Jadi kalau misalnya alur atau persen antara penjualan hari biasa sama hari libur itu cukup signifikan, karena yang pertama pengunjung itu cenderung akan ke mall kalau di hari biasa hari libur aja. Nah di hari libur kan jadi kita nggak ada omset sama kayak nggak mencapai target lah istilahnya ya kan. Terus untuk persenannya kalau di weekend itu biasanya weekend kita bisa mencapai 200% kalau achievementnya, tapi kalau untuk hari biasanya itu kita cuman bisa sampai paling rendah itu 95%. Jadi emang cukup cukup beda perbedaannya. Ya itu sih, karena yang pertama kan kita ngelihat anak-anak yang biasanya ke Gramedia nggak mungkin ibu-ibu ya, jarang banget. Pasti ada anak-anak sekolahan sama anak-anak kecil. Jadi kebanyakan sih ramenya tuh di hari libur. Kecuali kalau ada hari-hari besar ya, kayak sekarang kan ada event Imlek kan, tapi kalau misalnya nggak ada ya lumayan sepi sih. Iya. Terus berarti ini yang kedua, rata-rata pengunjung ramai saat kapan? Sebenarnya saat weekend itu ya. Ya, lanjut aja ke pertanyaan ketiga aja ya kak. Produk apa yang paling laku gitu? Produk paling laku yang pertama pasti buku. Ya, buku. Kalau misalnya kita bandingin buku-buku itu pasti yang paling banyak dijual novel. Iya, fiksi. Kalau misalnya non-fik kayak biasa tuh kayak buku-buku gambar atau misalnya stationery, itu jarang pengunjung beli yang satuan, pasti per pak belinya kayak gitu sih. Dan paling banyak itu ya sejauh ini novel, komik, novel gitu. Pertanyaan terakhir kak, strategi kakak gimana sih biar produknya itu bisa penjualannya tercapai? Oh iya, yang pertama kita pasti menggunakan strategi media sosial, yang dimana pasti untuk menggayat pengunjung itu melalui media sosial atau online dulu. Yang pertama kayak live kayak gitu, terus selalu posting di Instagram. Terus yang kedua baru kita maksimalkan di area di toko kayak sekarang ya, kayak misalnya kita perbaiki nih kayak rak-rak mana yang harus kita tonjolkan supaya nanti bisa terlihat lebih awal sama pengunjung gitu. Nah itu lumayan sih bisa kita bilang tuh jadi makin ada daya tariknya sendiri ke pengunjung kayak gitu. Jadi harapan kakak untuk tempat ini tuh gimana sih? Harapan aku sih yang pertama pasti selalu achievementnya, selalu mencapai target. Terus kita tuh selalu
mengedepankan pelayanannya, dan semoga dengan pelayanan yang kita kasih itu pengunjung bisa lebih senang berbelanja di sini, lebih kayak ada rasa pengen balik lagi gitu. Sama harapannya kita bisa memaksimalkan toko lewat yang tadi aku bilang kayak postingan-postingan, terus apa ya, kita maksimalkan di area kayak gitu. Makasih ya Kak. Terima kasih. Kami dari sekolah SMP Santa Lucia, Bu. Kami para siswa-siswi ini ada beberapa tugas untuk wawancara dari pengunjung. Jadi, kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan perbedaan pasar tradisional dan juga pasar modern. Baik, pertanyaan pertama, Ibu kalau pergi ke mall, itu kira-kira ngabisin waktunya buat ngapain aja? Waduh, ke mall ya. Ke mall saya ngapain? Ya biasa ibu-ibu ya, kalau nggak belanja ya treatment. Iya. Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Ibu, kira-kira fasilitas di mall ini lengkap atau bagus tidak? Kalau di sini sih sebenarnya udah lengkap, cuman memang marketingnya aja masih kurang karena ini kan lingkungannya masih jauh dari lingkungan yang ramai ya, jadi masih belum terlalu ramai aja kalau di sini. Lanjut di pertanyaan ketiga. Kira-kira biasanya suatu barang apa harga yang dibeli Ibu tuh sesuai dengan kualitas atau enggak kira-kira, Bu? Harganya dan kualitasnya, maksudnya yang saya beli gitu. Pastinya kalau di mall sesuai biasanya, karena kan kita bisa offline ya, kita bisa ngecek barangnya satu-satu, beda dengan kalau kita beli online seperti itu. Sesuai biasanya. Selanjutnya pertanyaan keempat, menurut Ibu bagaimana kebersihan di tempat mall ini? Mall ini alhamdulillah cukup bersih ya Mas ya, bersih terus juga rapi. Cuman paling tinggal PR-nya cuman biar marketingnya biar lebih lebih aktif lagi, biar lebih ramai. Selanjutnya ke pertanyaan kelima. Kira-kira Ibu ke mall ini ngabisin waktu berapa lama? Kalau sendiri ya paling maksimal 1 jam, kalau rame-rame bisa 2-3 jam. Selanjutnya pertanyaan terakhir, Bu. Kira-kira harapan Ibu ke depannya untuk ke tempat mall ini gimana, Bu? Harapan ke depannya semoga ramai, karena saya kebetulan tinggal di sekitar sini. Jadi biar nggak perlu jauh-jauh lagi ke Bekasi Kota untuk ke mallnya gitu. Terima kasih ya, Ibu. Kondisi kebersihan pasar tradisional ini sebenarnya masih tergolong cukup baik karena sampah tidak berserakan di seluruh area, melainkan hanya menumpuk di beberapa bagian tertentu saja. Namun, keberadaan tempat sampah yang isinya mulai meluap dan tidak segera diangkut menimbulkan aroma yang tidak sedap dan cukup mengganggu kenyamanan pengunjung. Meskipun muncul bau yang kurang enak dari tumpukan limbah tersebut, akses utama di dalam pasar tetap terjaga bersih, kering, dan tidak becek sehingga sangat aman untuk dilewati. Situasi ini menunjukkan bahwa pasar tersebut masih menjadi tempat belanja yang layak selama pengelolaan sampahnya segera diperbaiki agar lingkungan tidak semakin kumuh. Selamat pagi Pak, jadi sini kami ingin mewawancari Bapak 5 pertanyaan tentang pasar tradisional. Yang pertama, pendapatan pada hari biasa dengan hari libur, perbedaannya berapa jauh? Kalau hari biasa sama hari libur, biasanya kalau pas hari libur itu ada kenaikan omset ya. Karena kan rata-rata yang ke pasar kan ibu-ibu nih. Jadi kalau hari libur mungkin ibu-ibunya kan nggak terlalu sibuk, jadi langsung bisa fokus ke pasar gitu. Dan terus kalau hari libur biasanya ibu-ibu belanjanya nyetok nih buat kalau pas dia hari kerja dia udah nggak ke pasar lagi gitu. Jadi emang udah ada peningkatan kalau pas hari liburnya. Satu lagi. Oke, selanjutnya rata-rata pengunjung yang ramai saat kapan? Pengunjung itu biasanya tanggal merah sama hari libur. Karena kan ya kayak Sabtu Minggu juga udah mulai ada perbedaan lah gitu kan. Biasanya begitu. Yang selanjutnya, produk apa yang paling laku biasanya di sini? Kalau produknya sebenarnya semuanya laku, cuman yang lebih menonjol biasanya kayak di bumbu nih. Bumbu karena kan kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan
pokoknya kebutuhan dasarnya kayak bumbu segala macam, sayur semuanya, ya bumbu lah, terutama bumbu sama sayur mayurnya. Oke, selanjutnya biasanya itu produknya itu buat sendiri atau dibuat oleh orang lain? Kalau produknya kan kayak bumbu segala macam kan kita belanja di pasar induk nih. Terus ada juga yang sebagian kayak sales naruh barang di kita, kayak bumbu-bumbu gitu kan banyak nih, sales pada masuk naruhin barang gitu kan gitu. Ada juga yang home industri sendiri gitu, kayak tukang bakso gitu kan, dia bikin sendiri di rumah, jual sendiri gitu. Banyak. Terus kalau kayak yang tukang pakaian, dia belanja Tanah Abang, dijual di sini gitu. Sama banyak sih, maksudnya banyak barangnya dari mana, banyak. Ada yang sales nitip, ada yang bikin sendiri, ada yang belanja di pasar induk, banyak gitu. Terus apa lagi? Oke, selanjutnya bagaimana strategi Bapak biar produknya bisa laku? Kalau orang jualan kan yang pertama biasanya kualitas dulu nih. Kualitasnya harus kita utamain dulu, kualitasnya. Terus yang kedua harga. Jadi kalau sekarang ini kan namanya persaingan usaha kan sangat ketat sekali. Selisih harga 500 perak, 1000 perak. Kalau ibu-ibu cenderung bisa pindah gitu, yang biasa belanja di sana, oh di sini lebih murah, pasti pindah lagi. Terus sama kualitasnya juga harus kita jaga gitu. Harapan Bapak untuk tempat ini apa? Kalau harapan saya, kalau ini kan kita masuknya di kayak pasar tradisional ya. Jadi kalau bisa pasar-pasar tradisional ini lebih dikuatkan lagi daripada pasar yang modernnya. Karena kalau pasar modern biasanya kan dia cenderungnya kelas-kelas pengusaha menengah ke atas. Kalau pasar-pasar tradisional ini kan ya menengah ke bawah juga. Terus harganya juga sebenarnya lebih terjangkau di pasar tradisional. Karena kan dari kayak tempat sewanya nggak terlalu mahal, terus posisi letaknya juga nggak terlalu jauh dari warga gitu. Jadi kita bisa berbaur sama warga, harganya juga nggak kemahalan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya pasar tradisional ini lebih bangkit lagi gitu loh. Ya, udah. Makasih ya Pak. Selamat pagi Bu, kami dari siswa-siswa SMP Santa Lucia. Ini izin wawancara Ibu tentang pasar tradisional, 5 pertanyaan. Yang pertama, Ibu kalau pergi ke pasar itu ngapain aja? Belanja kebutuhan ya seperti sayur, pokoknya bumbu-bumbu dapur ataupun lauk kayak gitu. Pertanyaan kedua, fasilitas-fasilitas di pasar itu lengkap dan bagus gak menurut Ibu? Sejauh ini karena saya lebih sering kesini juga sih, ya masih bagus sih. Maksudnya semua yang dibutuhkan ada di sini. Pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu bagaimana kebersihan di tempat ini? Kebersihannya ya bagus sih. Menurut saya standar lah ya, untuk ini nggak becek juga karena kan dia sudah ada kayak gininya ya. Sudah lantainya juga nggak itu. Jadi kalau hujan pun dia nggak becek. Pertanyaan yang keempat, Ibu di pasar ini berapa lama? Kalau saya sih cepet, nggak terlalu lama karena biasanya kalau nyari itu sudah tahu apa yang mau dicari, maksudnya kayak gitu. Jadi mau beli cabai, mau beli ini, terus sudah ada, ya udah langsung pulang. Hemat waktu. Pertanyaan yang terakhir Bu, apa harapan Ibu untuk tempat ini? Ya semoga semakin berkembang sih. Jadi kan usaha kecil yang ada di sini juga maksudnya tetap berkembang. Pembeli-pembeli juga jangan semua lalu ke pasar-pasar modern gitu ya. Sehingga kan takutnya nanti juga ekonomi kan jadi kurang inilah, karena kan mereka yang di sini juga perlu kita support gitu. Jadi dengan belanja di sini juga kan pasti mereka jadinya semakin laku dagangannya, jadi usahanya juga semakin berkembang terus kayak gitu. Terima kasih ya Bu.